我去，来，加把劲儿，坚持住，最后10秒。 Kata banyak orang, cinta masa remaja itu paling membekas di hati dan memori. Kira-kira itulah yang akan terjadi di film kali ini. Yaitu mulainya masa puber atau proses jadi remaja. Jadi nggak cuma cinta-cintaan remaja, kita juga akan disuguhkan lekukan-lekukan manja gadis muda belia, senyuman manis dilengkapi busana mini. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan sosok gadis bandel bernama Xiaoyu. Xiaoyu gemar menghabiskan waktu di ruangannya dengan karaokean, minum-minum, adu congor hingga adu jotos. Di sisi lain orang tua Xiaoyu rupanya telah bercerai. Ibunya hobi judi sedangkan bapaknya hobi mencari serabi-serabi muda. Bisa dibilang food blogger serabi lempit. Di film ini juga hadir tokoh pria bernama Xiaope, yaitu hobi mencekik burungnya sendiri setiap malam. Selain bakatnya berfantasi di ranjang, Xiaope juga adalah pria goblok yang cukup bandel bikin malu orang tuanya. Dia juga enggak naik kelas, sementara teman-teman seangkatannya sudah lulus. Xiaope juga jauh dari kata keren maupun tampan. Karena sukses tidak naik kelas, Xiaope pun terpaksa sekelas dengan Xiaoyu yang merupakan adik kelasnya. Sebagai jomblo akut menjadikan, Xiaope keringat dingin melihat bibir kenyal dan belahan bemper Xiaoyu yang duduk di sebelahnya. Xiaope pun tak mampu menahan diri dan malah bikin Xiaoyu kaget. Scene berganti waktu Xiaope lagi asik buang air. Tiba-tiba ia kaget didatangi geng Xiaoyu yang rupanya gemar menghabiskan jam istirahatnya sambil menghisap batangan rokok di toilet cowok. Setelah itu tiba jam pelajaran olahraga yang diajarkan oleh seorang guru yang namanya Pak Kim. Diam-diam Pak Kim menyukai guru lain yang kita sebut saja Bu Yeni. Materi pelajaran olahraga hari itu adalah sit up. Pak Kim menyuruh para gadis untuk rebahan dan para lelaki disuruh memegangi kakinya. Dan sialnya Xiaope dipasangi dengan Xiaoyu. Melihat belahan yang naik turun di hadapannya, Xiaope pun jadi lemah hingga dia bocor. Tak puasannya dengan mimisan, Xiaope pun langsung pingsan. Pak Kim pun langsung melarikan Xiaope ke klinik sekolah, tapi ternyata ada yang berdiri tegak tapi bukan keadilan. Sementara itu, Xiaoyu lagi duduk sendirian di lapangan sekolah. Melihat temannya yang pacaran, Xiaoyu langsung terlihat iri sekaligus sedih. Tak lama kedua temannya datang dan ngajak cabut sekolah. Sementara di klinik, si dokter kaget melihat Xiaope yang rupanya sudah kabur. Xiaope jalan keluar dan melihat Xiaoyu dan teman-temannya yang cabut sekolah dengan lompat pagar. Rupanya Xiaoyu pergi cabut ke time zone buat main game joget bareng teman-temannya. Dan layaknya pria yang menjadikan di usianya, Xiaope mulai membututi Xiaoyu. Pas lagi asik-asiknya joget, Xiaoyu tiba-tiba digodain oleh mas-mas jamet lokal. Tapi untungnya muncul seekor pria yang menyelamatkan Xiaoyu dari jamet tersebut. Namun rupanya pria itu adalah seorang bos gangster yang kebetulan hobi nongkrong di sana. Karena bete, Xiaoyu langsung cabut tanpa memperdulikan si bos gangster. Karena kesal, si bos gangster menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu soal Xiaoyu dan teman-temannya. Kala malam tiba, Xiaope yang lelah stalking pun rebahan di ranjangnya. Tapi seketika ia teringat bibir dan bemper kenyal milik Xiaoyu. Guna melepas penatnya, Xiaope pun mulai mencekik burungnya sendiri dengan penuh semangat. Besoknya di sekolah, Xiaope meninggalkan sebuah manuk lipat di meja Xiaoyu. Tapi sayangnya Xiaoyu langsung membuang manuk tersebut yang otomatis bikin Xiaope bete. Tiba saatnya pelajaran olahraga dimulai, mereka lagi lari di pelajaran olahraga. Melihat Xiaoyu yang tampak lelah kala berlari, Xiaope membawa sebotol air minum yang langsung diterima oleh Xiaoyu. Dan rupanya Xiaoyu juga menyelipkan sebuah manuk lipat bersama dengan botol air tersebut. Dan di dalamnya Xiaope menulis bahwa dimanapun, kapanpun Xiaoyu berada,
dia akan selalu memberikan manuk lipat padanya. Xiaopei menghabiskan hari-harinya dengan mencoba menggait hati Xiaoyu dengan cara memberikan origami yang bertuliskan puisi isi hatinya Xiaopei. Entah itu di pagi hari saat kelas, siang hari saat cabut sekolah, hingga malam hari kala Xiaoyu pulang dugem. Xiaoyu pun mulai luluh. Ia menyimpan semua manuk lipat Xiaopei di dalam tas. Kala ia membaca puisi-puisi di dalamnya, sejenak Xiaoyu sedikit tenang. Esoknya Xiaoyu sarapan bareng bapaknya. Si bapak lalu meninggalkan uang jajan segepok untuk Xiaoyu, lalu ia pergi. Tapi tiba-tiba Xiaoyu merasa mual dan langsung lari ke kamar mandi. Dan setelah dites, Xiaoyu mengetahui dirinya positif hamil yang membuatnya langsung termenung sedih. Xiaoyu lalu membuka laptopnya dan googling. Seketika Xiaoyu melihat tumpukan manuk lempit pemberian Xiaopei yang langsung memberinya sebuah ide. Di sekolah Xiaopei yang lagi asik latihan sulap, tiba-tiba didatangi Xiaoyu. Xiaoyu meminta Xiaopei untuk menemaninya pergi ke suatu tempat. Xiaoyu rupanya meminta Xiaopei untuk menemaninya ke dokter kandungan dan berperan sebagai penanggung jawab atas bayi di kandungan Xiaoyu. Pas mau ngantar Xiaoyu pulang, mereka berdua tidak sengaja bertemu dengan ibunya Xiaoyu. Di rumah Xiaoyu, Xiaopei langsung mengaku bahwa ini adalah perbuatannya dan meminta maaf kepada si ibu. Tapi si ibu langsung tahu kalau Xiaopei cuma pura-pura. Soalnya dia tahu selera pria anaknya. Ibunya langsung menegur Xiaoyu karena tingkah lakunya yang liar dan tidak tanggung jawab. Tapi Xiaoyu balik marah karena ibunya tidak pernah memberi perhatian dan kasih sayang. Karena muak, Xiaoyu pun pergi lagi. Xiaoyu dan Xiaopei lalu pergi nongkrong di sebuah ayunan pinggir sungai. Xiaopei mencoba untuk menghibur Xiaoyu dengan sulapnya. Tapi saking sulapnya begitu menyedihkan, Xiaoyu malah jadi makin menangis. Mereka berdua lanjut menghabiskan malam sambil nongkrong di jembatan. Xiaoyu bilang kalau dia ingin lompat dari jembatan dan COD-an sama malaikat maut. Tapi Xiaopei bilang kalau masa depan Xiaoyu masih panjang. Di sela obrolan, Xiaopei bertanya pada Xiaoyu soal mimpinya. Xiaoyu bilang kalau dia bercita-cita jadi guru TK karena dia senang bermain dengan anak-anak. Xiaopei lalu memberikan manuk lempit lagi pada Xiaoyu. Setelah membaca kata-kata di dalamnya, Xiaoyu jadi terharu dan menangis lagi. Sementara itu salah satu teman geng Xiaoyu yang bernama King King tiba-tiba dicegat oleh sekelompok pria. Scene berpindah ke tempat karaoke di mana si bos gangster tadi lagi ngomelin anak buahnya. Soalnya bukannya bawa remaja SMA kelahiran 90-an, tapi dia malah bawa segerombolan gadis-gadis umur 90-an. Dan tiba-tiba datang anak buah lainnya yang datang membawa King King yang tadi diculik. Dan esoknya Xiaoyu dan teman-temannya khawatir karena mendapat kabar soal King King yang gak pulang-pulang. Tapi tiba-tiba King King muncul dan terlihat baik-baik saja. King King lalu mengajak Xiaoyu dan teman-temannya pergi bersenang-senang ke tempat karaoke dan Xiaopei pun diam-diam membuntuti mereka. Di dalam ruangan karaoke, tiba-tiba Xiaoyu dan teman-temannya didatangi si bos gangster. Rupanya King menjebak mereka. Akhirnya geng Xiaoyu dan si gangster bertengkar dan berujung ke mata temannya bernama Roy yang terluka. Xiaoyu langsung bawa Roy kabur keluar dan hendak mencari pertolongan untuk mata Roy yang cedera. Waktu Xiaopei melihat mereka berdua keluar, Xiaopei hendak menolong tapi malah kena tackle dari mobil yang lewat. Tapi tidak ada satu orang pun yang menolongnya. Xiaoyu dan Roy tampak asik tergelepok di tengah jalan sembari menangisi Roy yang cedera. Tapi orang-orang lewat tampak biasa-biasa saja. Tak lama kemudian Roy pun dibawa ke rumah sakit dengan kondisi mata yang diperban.
Di luar kamar, Xiaoyu justru marah pada Xiaopei karena dia tidak ada saat dia butuh. Padahal Xiaopei pernah bilang kalau dia akan selalu ada di sisi Xiaoyu. Dan dilanda kekecewaan, Xiaoyu pun membuang seluruh manuk lipat pemberian Xiaopei dan menyuruh Xiaopei untuk menjauhinya. Lalu Xiaoyu pulang ke rumah. Tapi sayangnya ia disambut oleh suara gadis muda random yang tengah dicangkul oleh ayahnya sendiri. Bete dan muak karena kehidupan macam ini, Xiaoyu langsung cabut ke jembatan dan hendak lompat-melompat. Tapi ia membuka manuk lempit terakhir dari Xiaopei yang masih ia simpan. Kala membaca puisi di dalamnya, Xiaoyu menemukan motivasi baru untuk tetap hidup dan menunjukkan sedikit senyuman manis. Namun sialnya ia dicegat oleh si bos gangster dan anak buahnya. Para gangster langsung menculik Xiaoyu dan membawanya ke ruangan kelas di sekolah yang kebetulan sepi. Rupanya si bos memilih tempat tersebut karena dirinya belum pernah bercocok tanam di sekolahan. Tapi ternyata di ruang kelas itu sudah ada Pak Kim dan Bu Yeni yang ngebooking tempat itu duluan. Para gangster pun turut menyekap Pak Kim dan Bu Yeni guna meramaikan suasana. Si satpam yang lagi patroli pun masuk ke kelas tersebut dan ikut disekap oleh para gangster. Karena sudah banyak penonton, si bos gangster mulai melakukan tanam paksa terhadap Xiaoyu yang tidak berdaya. Tapi seketika Xiaopei datang ke ruang kelas tersebut. Xiaopei langsung berusaha menyelamatkan gadis pujaannya. Namun sayangnya dia cupu dan lemah dan kalah jumlah. Xiaopei yang sudah terkapar dan wajahnya sudah lebam-lebam hanya bisa menyaksikan Xiaoyu yang ditanam paksa oleh bos gangster. Tapi bos gangster masih amatir sehingga sulit memutuskan antara membuka bagian atas dan membuka bagian bawah duluan. Alhasil tanam paksa enggak mulai-mulai. Sementara itu diam-diam si satpam mengirim SMS kepada polisi. Karena enggak terima gadis pujaannya dinodai, Xiaopei pun melancarkan terjangan terakhirnya sembari cosplay jadi Mike Tyson dan melaksanakan gigitan manja ke daun telinga si bos gangster. Termotivasi atas kegigihan Xiaopei, para penonton pun langsung ikut turun ke medan perang. Dan seketika scene pun berganti dan tampak polisi dan ambulan sudah tiba di lokasi tersebut. Para gangster pun akhirnya ditangkap oleh polisi. Xiaopei yang terluka parah tengah dimasukkan ke ambulan. Tapi dengan sisa kekuatannya, Xiaopei menyerahkan satu manuk lipat lagi pada Xiaoyu. Di situ tertulis bahwa Xiaopei bersyukur kini ia bisa merasakan rasa cinta Xiaoyu serta sudah dipertemukan dengannya. Membaca ini Xiaoyu langsung tak kuasa menahan tangis harunya dan film pun tamat. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kejarlah orang yang kalian sukai karena hati wanita akan luluh ketika melihat perjuangan yang tulus. Tapi kalau kalian tampan kayak Jeffrey Nicole sih kayaknya nggak perlu ngejar-ngejar. Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.